Shalom. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas khotbah hari ini dikutip dari Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-39. Dari kitab Injil Lukas pasal 6, pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi kita dan mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, saya sapa kita dengan penuh semangat. Salam, salam. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Amin, puji Tuhan. Tentu kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sangat menarik pada malam hari ini terkait dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yaitu Yesus menaklukkan roh jahat. Yesus menaklukkan roh jahat. Kalau minggu-minggu yang lalu dia
menyampaikan kepada kita mengenai kuasa Roh Kudus. Roh Kudus perannya di dalam kehidupan kita, dan saat ini Yesus sendiri menaklukkan roh-roh jahat itu. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita bisa melihat bahwa di dalam kisah firman Tuhan ini, di mana Yesus itu berlayar dan memasuki daerah Gerasa. Daerah Gerasa ini adalah berada di luar Yudea ya. Berada di luar Yudea artinya bukan daerah orang Yahudi. Di saat turun dari perahu dan mendarat, seorang laki-laki yang tidak berpakaian, bisa dikatakan ini orang yang sakit jiwa, ya, orang yang sakit jiwa, atau ini adalah orang yang telah dirasuki oleh setan. Dia tidak berpakaian, dia datang kepada Yesus, dan dia tinggal di kuburan-kuburan. Di kuburan orang-orang pada saat itu, ada di gua-gua, di tempat-tempat kegelapan, disitulah dia tinggal. Bapak Ibu saudari, ketika dia melihat Yesus, dia mengetahui betapa besar kuasa daripada Yesus itu. Dia mengenal Yesus itu. Di dalam ayat 28 dia mengatakan di sini, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Iblis saja, setan saja mengerti dan mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Iblis mengenal Yesus, apalagi kita manusia. Bapak Ibu saudari, apa yang kita lihat bahwa orang yang tidak waras ini, laki-laki ini, yang sudah dirasuki setan ini, dia diseret-seret oleh setan, oleh iblis itu. Dan terkadang dia sering mengacaukan kampung-kampung, buat onar, keributan di kota-kota, dan sudah pasti orang pada takut kepadanya. Bapak Ibu, apa yang kita ketahui ketika bertemu dengan Yesus? Dia tunduk kepada Yesus. Iblis tunduk kepada Yesus. Dia mengenal Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia tunduk kepada Yesus itu. Dan dia mengatakan, "Jangan binasakan kami." Pas di sana juga ada kawanan babi yang sangat banyak. Dan dia meminta, yaitu kepada Yesus, supaya mereka, yaitu roh-roh jahat, dalam bahasa sini tadi adalah legion, itu beribu-ribu roh jahat masuk di dalam tubuhnya, meminta kepada Yesus supaya mereka memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan sehingga mereka pergi ke babi itu, dan babi itu mati karena masuk jurang. Artinya laki-laki itu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama apa yang kita lihat di sana, yaitu Gerasa itu adalah bukan wilayah orang Yahudi. Tetapi Yesus datang ke sana. Itu adalah misi yang luar biasa yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dia memberitakan kebenaran. Dia melepaskan orang-orang di dalam belenggu ikatan dosa, ikatan iblis, kerasukan setan. Itulah pekerjaan Yesus. Dan dia tidak datang hanya untuk orang Yahudi, tidak. Bahkan setiap orang di mana perjalanannya dia melakukan pelayanan. Artinya Bapak Ibu bahwa satu orang jiwa itu, satu manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Seperti di dalam perumpamaan seorang gembala yang mencari domba-domba yang hilang itu Bapak Ibu. Di antara 100 domba itu, 1 ekor domba yang hilang. Gembala selalu mencari tahu, berusaha untuk menyelamatkan domba-domba itu. Ketika dia dapatkan, betapa senangnya dia, betapa berbahagianya dia ketika dia
menyelamatkan 1 ekor itu. Dia lebih senang daripada 99 ekor itu, Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita pada saat ini, kita adalah orang-orang yang berharga. Tuhan peduli dengan kita. Mungkin kita mengatakan, saya ini tidak berguna. Latar belakang saya ini sudah rusak. Tidak layak saya di hadapan Tuhan. Banyak dosa saya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan peduli kepada Bapak Ibu. Tuhan itu sangat mengasihi kita dan kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa tidak Bapak Ibu? Ketika banyak tadi kawanan babi itu. Bahkan bisa kita katakan itu beribu-ribu itu kawanan babi. 1 ekor babi sekarang berapa harganya? Ada yang 5 juta, 10 juta, kali berapa ribu ekor. Apa itu bukan uang yang sangat besar? Tapi dia merelakan babi-babi itu mati. Asalkan 1 orang laki-laki ini diselamatkan. Begitu juga hidup kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Orang-orang yang sangat berguna sekalipun kita ini orang berdosa. Karena Tuhan datang bukan untuk orang yang benar. Tapi dia datang untuk orang berdosa, orang yang tersesat, dan orang-orang yang terhilang. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang perlu kita mengetahui di dalam firman Tuhan ini. Dia menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan daripada iblis itu, kekuatan daripada setan itu, kuasanya itu ada Bapak Ibu. Buktinya dia bisa mengendalikan diri pribadi laki-laki tersebut. Ketika telah dia masuk di dalam hidup laki-laki itu, dia menyeret sana sini. Bahkan dia dibelenggu, dia dirantai, dia diikat. Oleh karena kekuatannya, semua rantai itu, semua tali-tali itu putus, lepas Bapak Ibu. Betapa besar kekuatannya. Bahkan dia buat kekuatan, kekeliruan, keributan di kota atau di kampung-kampung dan hampir semua orang takut kepadanya. Kita harus juga melihat itu bahwa sekalipun memang Tuhan Yesus telah menang mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis itu. Tetapi ketika kita masih memberikan celah, memberikan bermain-main dengan iblis itu, berbuat dosa, hidup di dalam dosa, maka hati-hati, iblis bisa saja membelenggu, bisa saja mengikat kita, bahkan bisa saja akan merasuki kehidupan manusia. Tapi Bapak Ibu saudari, inilah yang menarik di firman Tuhan ini. Dia menceritakan bagaimana kuasa iblis itu berkuasa. Dia menceritakan kekuatan iblis itu, tetapi di balik itu juga dia menjelaskan kepada kita betapa besar kuasa daripada Yesus Kristus. Kuasa daripada Yesus Kristus itu lebih besar daripada kuasa iblis. Di sini dia mengatakan dia hanya datang, mendarat, turun dari perahu. Datanglah iblis itu, datanglah laki-laki itu. Dan tunduk kepada Yesus. Dia tunduk kepada Yesus. Dan dia mengenal, mengakui Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Di dalam firman Tuhan ini kedua, dia menjelaskan kepada kita. Ada kuasa Yesus dan ada kuasa iblis. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan dan hantu. Dia memberikan kebebasan kepada kita. Manakah yang engkau pilih? Kuasa daripada iblis itu atau kuasa daripada Yesus? Kekuatan daripada Tuhan atau hantu itu Bapak Ibu? Tapi kita telah melihat bagaimana orang-orang yang dikuasai oleh iblis tadi. Mereka sangat menderita,
tidak memakai baju, tinggalnya di kuburan, tinggalnya di tempat-tempat kegelapan. Memang ada kekuatan mereka, tapi mereka sangat menderita. Bapak Ibu, kita diberikan pilihan. Dan juga dijelaskan bagaimana kuasa Yesus. Ketika dia mengeluarkan roh jahat itu, iblis itu di kehidupan laki-laki itu. Itu luar biasa. Jadi saya yakin percaya kita tidak memilih kuasa daripada iblis, tapi kita memilih kuasa daripada Yesus. Amin. Karena kuasa iblis itu akan membuat kita menderita. Membuat kita yaitu sakit jiwa, sakit mental kita. Tapi anehnya Bapak Ibu, ada banyak orang sekarang yang masih tinggal di dalam iblis ini. Yang selalu mengandalkan kekuatan iblis itu masih banyak lagi. Tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Padahal kuasa Yesus itu atau kuasa iblis itu dia memberikan kita pilihan. Mana yang engkau pilih? Tidak boleh dua-duanya. Satu saja engkau pilih. Kalau engkau memilih Yesus, akan memberikan engkau kebahagiaan. Sekalipun ada banyak ujian. Ada banyak pencobaan di dalam hidup kita. Tapi terlebih-lebih kuasa daripada iblis ini Bapak Ibu. Dia membuat kita menderita, tidak bebas. Iblis itu yang mengatur kehidupan kita. Makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan daripada iblis itu sangat licik sekali. Dia lebih pintar daripada manusia. Dia itu sudah ada sejak awal. Sejak purbakala dia sudah ada. Dan dia pintar mengikuti semua perkembangan-perkembangan. Baik itu teknologi, internet, dia memakai itu semuanya Bapak Ibu. Iblis itu kita tidak bisa melihat fisiknya. Tapi pengaruhnya, kekuatannya kita bisa merasakannya. Makanya sekali lagi kita harus hati-hati dengan kuasa iblis. Harus kita berhikmat. Bapak Ibu saudari, dia memakai semua apa yang kita pakai selama ini. HP kita, iblis itu memakai itu. Sekalipun kita tidak tahu secara fisik. Dia membutakan mata rohani kita. Dia menutup telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia membawa kita melihat hal-hal yang aneh. Sehingga banyak nanti yang viral-viral. Kalau ada yang viral dalam arti negatif, iblis itu tepuk tangan Bapak Ibu. Iblis itu senang kalau kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita memakai HP kita dengan yang tidak benar. Membuat status yang tidak baik. Hati-hati iblis ada di sana. Hati-hati iblis itu bisa memakai Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita harus tunduk kepada Allah. Dan kita usir iblis itu untuk jauh kepada kita. Biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Segala apa yang kita inginkan, pekerjaan duniawi, kekebalan tubuh, seperti orang-orang yang dulu itu. Hati-hati kita jangan mau lagi hidup di dalam pekerjaan daripada iblis. Sepertinya kita diberikan sesuatu hal yang menarik untuk sementara, untuk menjadi kita kaya dengan sekejap. Padahal itu adalah hasil yang tidak benar, hasil daripada korupsi, hasil daripada mencuri. Itu adalah pekerjaan iblis. Jangan kita katakan, oh ini tidak apa-apa. Ini hal-hal kecil, ini adalah dosa-dosa kecil. Berbohong, menipu orang lain. Ini hanya yang kecil, hati-hati, disitulah iblis itu bekerja. Apalagi kalau kita mempunyai iri hati kepada sesama. Sakit hati kepada orang lain. Bapak Ibu, disitulah iblis
mengawali pekerjaannya dalam hidup kita. Dia memakai nanti berbagai cara untuk menghasut pikiran kita, untuk membenci orang itu, untuk melawan dia dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan suatu saat engkau akan diikat oleh iblis itu. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya mau mengajak kita, jangan pilih pekerjaan iblis. Dan jangan mau percaya dengan dia yang hanya memberikan suatu keajaiban untuk sementara kepada kita. Tetapi itu tidak kekal adanya. Pilihlah Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang kebiasaan kita yang susah kita lepaskan. Sepertinya sudah diikat oleh kebiasaan tertentu. Tidak bisa keluar daripada hal yang jahat itu Bapak Ibu. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Yaitu Yesus Kristus. Seperti laki-laki ini tadi. Dia tidak bisa keluar. Roh jahat itu telah membelenggu dia. Telah mengatur, menguasai pribadinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain daripada Yesus itu yang berkuasa untuk mengeluarkan iblis itu, roh jahat itu di dalam dirinya. Mungkin selama ini kita sudah bermain-main dengan iblis, pekerjaan si jahat ini. Orang lain tidak mengerti. Kita tahu bahwa ini adalah hasil dari pekerjaan yang tidak baik. Hasil daripada si jahat, hasil dari pekerjaan iblis. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Berilah dirimu dituntun oleh Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan bertobatlah Bapak Ibu. Karena pasti hanyalah Yesus yang memberikan kita kelepasan, kebebasan, keselamatan itu. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita lihat di sini ketiga, bagaimana respon orang yang sudah mendengar, melihat mujizat itu ketika laki-laki ini terlepas daripada belenggu setan itu. Kita bisa melihat ada dua respon manusia di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, yaitu pertama, orang-orang yang banyak di kota-kota itu, di kampung itu datang kepada Yesus. Apa yang mereka rasakan adalah ketakutan. Mereka takut, bagaimana mungkin laki-laki ini, sebenarnya dia ini sudah kerasukan setan. Tapi kenapa dia bisa diselamatkan? Mereka heran dan sekaligus takut. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, yaitu supaya Yesus meninggalkan mereka. Kita bisa melihat nanti di ayat 35, 36. Tinggalkanlah kami, pergilah dari daerah kami, pergilah dari daerah Gerasa ini. Janganlah tinggal lagi di sini. Kenapa mereka menolak Yesus Bapak Ibu? Karena ketika kita melihat dari atas tadi, bahwa babi-babi mereka, kawanan babi mereka mati hanya gara-gara kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan satu orang manusia ini. Mereka selalu hitung-hitungan. Babi-babi itu di dalam konsep mereka lebih berharga daripada keselamatan satu orang ini. Mereka hanya materi saja yang ada di pikiran mereka. Uang saja di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka tidak mendapatkan keselamatan. Bahkan keselamatan itu Yesus sendiri mereka tolak Bapak Ibu. Makanya juga kita harus hati-hati dengan mukjizat-mukjizat yang telah kita terima. Hati-hati, jangan sampai mukjizat itu yang membuat kita justru kita tolak Yesus. Atau kita lebih menyukai berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tinggalkan Yesus. Kita mengagung-agungkan keajaiban, berkat-berkat Tuhan itu. Tetapi tidak kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak kita kembalikan kepada Tuhan.
itu salah Bapak Ibu, itu adalah fatal. Berkat-berkat Tuhan itu hanya sebagai semangat kita. Yang pertama di dalam Matius 6:33 dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Hanya tambahan ini. Yang terpenting adalah keselamatan kita pertama-tama. Dan kedamaian, kebahagiaan itu diberikan kepada kita. Respon yang kedua yaitu laki-laki tadi. Ya, di dalam ayat yang ke-38 Bapak Ibu. Dia mengatakan, dan orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Yaitu Bapak Ibu, dia mau mengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan pulanglah ke rumahmu. Artinya bukan Yesus menolak dia untuk mengikuti Yesus. Tetapi jadilah saksi Kristus di sana. Beritakanlah keajaiban itu pertama-tama mulai dari keluargamu. Dari yang terkecil, pulanglah ke keluargamu dan ceritakanlah perbuatan Tuhan. Dan laki-laki itu pulang ke rumahnya memberitakan, bersaksi atas keajaiban Tuhan yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah begitu juga kita di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita susah. Mungkin selama ini kita sudah ada di dalam dosa. Terikat dengan okultisme atau pekerjaan iblis itu Bapak Ibu. Hanya Yesuslah yang menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita daripada rantai-rantai iblis itu. Dan ketika engkau telah diselamatkan Bapak Ibu, jangan tinggal diam saja atau jangan tolak Yesus, jangan tinggalkan Yesus, bahkan beritakanlah Injil itu. Mulai dari mana? Mulai dari keluargamu. Ya, ada penyesalan diri. Kita sadar bahwa selama ini kita sudah jauh dari Tuhan dan beritakanlah kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti di dalam ayat hafalan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, dia mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita akan baca secara bersama-sama 3 iya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati